Pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara integrasi Sendit dengan menggunakan Laravel. Sebenarnya video ini itu dibuat untuk melakukan upgrade ya dari video yang sebelumnya, karena di video sebelumnya itu menggunakan Sendit SDK-nya itu version 2. Nah, untuk di video ini kita akan menggunakan versi yang terbarunya, yaitu versi 3.6.0. Untuk nanti requirement-nya sendiri, teman-teman dapat menonton di video saya sebelumnya ya. Oke, yang pertama kita akan melakukan setup untuk Laravel-nya itu sendiri menggunakan perintahnya Composer. Di sini saya masih tetap menggunakan WSL. Di sini kita Composer saja, misal di sini Laravel Sendit ya. Kita tunggu untuk proses instalasinya. Oke, di sini telah selesai untuk instalasinya. Selanjutnya kita buka IDE yang biasa kita gunakan. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Oke, selanjutnya yang akan kita buat yaitu untuk database-nya. Di sini saya menggunakan XAMPP. Di sini misal saya beri nama Laravel Sendit. Kita create. Database-nya sudah terbuat. Selanjutnya kita sesuaikan di .env-nya. Ini Laravel Sendit ya. Oke. Kita buka terminal, lalu WSL. Nah, di sini selanjutnya kita akan lakukan instalasi untuk Senditnya ya. Perintahnya bagaimana? Kita instalasi menggunakan Composer. Acquire Sendit PHP. Nah, mungkin ini teman-teman jika menonton video saya sebelumnya, ketika melakukan perintah Composer require ini, dia otomatis akan menggunakan versi yang terbarunya ya. Di sini versi 3.6.0. Karena perubahannya ini major ya, dari 2 ke 3, jadi kemungkinan besar itu untuk dari sisi codingan pun terdapat pergantian yang cukup signifikan. Jadi mungkin tidak backward compatible ya, jadi perlu kita sesuaikan kembali untuk code-nya. Selanjutnya di sini kita akan membuat untuk migration dari table payment. Oke, ini untuk migration-nya kita buat untuk modelnya. Dan yang terakhir kita buat untuk ini ya, controllernya. Oke, ini telah selesai. Kita masuk ke migration-nya. Di sini kita akan membuat field-field di table payment ya. Nah, pertama itu akan ada untuk checkout link-nya ya. Checkout link. Lalu ada untuk external ID-nya. Dan terakhir akan ada untuk statusnya. Oke, selanjutnya kita akan migrate saja. Jika sudah, nanti seharusnya terdapat tabel-tabel yang
tadi telah kita buat, yaitu table payment ini ya. Selanjutnya kita masuk ke app HTTP controller, payment controller. Pertama di sini nanti kita akan membuat ini ya, membuat untuk function store-nya terlebih dahulu. Jadi jika teman-teman lihat sebenarnya di sini dari sisi dokumentasinya juga cukup lengkap ya di GitHub ini. Kalau dirasa di GitHub ini kurang, nanti teman-teman dapat langsung membuka di website Senditnya itu sendiri. Di sini kita akan menggunakan yang versi invoice-nya ada di sini. Nah, untuk cara penggunaannya tuh kurang lebih seperti ini ya. Jadi agak berbeda nih dengan yang di versi video saya sebelumnya. Oke, kita langsung saja di sini. Pertama, kita akan membutuhkan ini ya, use yang ini. Kita copy saja. Lalu di sini kita akan buat untuk konstruktornya terlebih dahulu. Construct di sini kita buat satu buah variabel. Null. Oke, untuk di konstruktor ini kita kosongkan saja. Ini juga kita kosongkan. Lalu di sini akan kita set nih untuk API key-nya. Ini ya. Nah, ini API key-nya itu nanti didapat dari dashboard teman-teman di Sendit ya. Jadi nanti disesuaikan saja. Selanjutnya di sini kita akan buat API instance-nya sama dengan new invoice ya, invoice API seperti ini. Selanjutnya kita akan buat untuk function store-nya, kita ganti terlebih dahulu seperti ini. Nah, di sini tuh sebenarnya ada data-data nih yang bisa kita kirim params-nya. Nah, ini bisa kita copy saja sebenarnya. Simpan di sini. Nah, external ID-nya ini kita akan menggunakan generate ini, generate UUID. str UUID seperti ini. Kita pastikan terlebih dahulu ini step illuminate support str ya. Seperti ini. Oke, description-nya ini nanti diambil dari data yang dikirim, request-nya, description ya. Lalu maunya di sini kita isi, duration-nya kita hapus, ini kita hapus, terakhir kita define untuk payer emailnya seperti ini. Nah, ini ya kurang lebihnya. Nah, selanjutnya kita akan hit nih ke Senditnya. Nah, ini ya perintahnya. Via instance create invoice. Nah, di sini tuh kita bisa mengirim objek-objek yang lainnya ya. Kita lihat di sini. Nah, ini ya ada terdapat beberapa ya objek-objek dapat kita kirim atau teman-teman dapat melihat di dokumentasinya secara langsung. Soal ini create invoice. Nah, ini ya objek-objek yang dapat kita kirim atau body yang dapat kita kirim, parameternya apa saja. Kita tutup kembali. Oke, selanjutnya akan kita simpan ke database-nya. Save to database, kita buat payment, new payment seperti ini. Lalu payment statusnya kita isi pending. Lalu payment untuk nanti checkout linknya ya, ini nanti kita ambil dari respon untuk
kita dapat dari senditnya, berarti ini invoice URL, lalu setelah checkout link ada external ID, kita ambil dari create invoice request external ID. Ini kita simpan saja, kita save, kita return respon. Nah ini ya payment, jangan lupa titik koma. Selanjutnya kita akan masuk ke routingnya ya, API ini kita ganti menjadi post /payment. Nah ininya berarti kita gunakan payment controller. Nah ininya store. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba ininya ya, API yang telah kita buat menggunakan Postman. Ini Postman-nya kita buka, metodenya post, URL-nya ya, API payment, body, ini JSON-nya. Kita lihat di sini ada description, kita isi description-nya, misal belajar Laravel, ada maunya, misal kita isi 10.000. Terakhir ada untuk payer emailnya ya, kita isi. Oke, kita coba akses send. Nah ini jika berhasil nanti kita akan mendapat respon untuk checkout link ini ya. Kita coba. Nah ini untuk datanya ada ya, kita buka dulu untuk link checkoutnya, kita gunakan credit card misal. Ini telah berhasil, ini payment is still processing. Ini walaupun paymentnya berhasil, nanti di sini tidak akan terupdate ya. Kenapa? Karena di dashboard Senditnya belum kita set callback-nya, dan kita pun belum membuat fungsi untuk callback-nya nanti. Sambil menunggu, kita akan buat function untuk callback-nya ya. Kita buat public function, misal notification. Nah, ini ya, request. Sini kita buat result. Nah ini kita gunakan yang get invoice. Seperti ini ya, get invoice. Nah sebenarnya di, ini kok gak kebaca ya, get invoice. Nah ini ya, get invoice. Sebenarnya di sini tuh kita bisa mendapatkan berdasarkan external ID atau berdasarkan ID-nya. Kalau teman-teman ini menggunakan ID-nya bisa by ID. ID itu apa sih? ID itu yang nanti diberikan respon ya dari Senditnya. Nah di sini kita kan menggunakan yang external ID saja. Ini tuh return-nya itu array ya. Jadi ini kita null. Kita buat request external ID seperti ini. Ini kita akan get data nih. Payment sama dengan payment external ID. Kita ini kan request external ID. Sini kita gunakan first or file ya. Seperti ini. Sini kita cek nih, if dollar paymentnya itu dia statusnya misal settle ya,
seperti ini. Kita return saja nih. Kita returnnya payment Anda telah diproses. Nah, jika tidak, di sini kita akan melakukan update ya, update untuk statusnya. Berarti payment status, sini kita gunakan lower saja. Nah, ini berarti result ya, kita dapatkan dari result. Nah ini indeks ke nolnya ya, karena get invoice itu dia returnnya itu dalam bentuk array. Ini status. Ini terakhir, kita copy saja, misal sukses. Nah, selanjutnya di routingnya ini bisa kita copy saja, payment notification. Nah, ini notification ya. Kita coba cek dulu. Nah, ini telah berhasil, tapi di sini pasti tidak akan ganti statusnya. Untuk tutorial melakukan setting callbacknya, teman-teman dapat menonton di video saya yang sebelumnya ya. Kita copy, kita ganti post. Nah, ininya berarti ini external ID. Kita coba kirim payment notification, coba send. Nah, ini ya, sukses. Kalau kita lihat statusnya berubah menjadi paid. Oke, teman-teman semuanya, sekian video tutorial dari saya bagaimana cara melakukan integrasi Sendit dengan menggunakan SDK versi 3.6.0 dengan menggunakan Laravel. Jadi jika nanti kedepannya terdapat versi yang lebih tinggi ya, dan upgrade-nya itu secara major, teman-teman nanti bisa langsung melihat di GitHub-nya Sendit itu sendiri. Otomatis itu biasanya cara penggunaannya itu akan berbeda dengan di versi-versi major sebelumnya ya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.